Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami was sihhah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa hujjatul khalq wa hujjatullahi ala al-khalqi ajma'in sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi la yaumiddin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian kita terhadap tafsir surat Al-An'am. Insyaallah sedikit mengulang di ayat ayat yang ke-12 dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan sampai di ayat yang ke-16. Sebelum kita kaji seperti kebiasaan kita, mari terlebih dahulu kita baca bersama firman Allah Subhanahu wa taala ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul liman ma fis samawati wal ard. Qul lillah kataba ala nafsihi rahmah. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas sami'ul alim. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita. Pada pekan yang lalu kita sempat menjelaskan ayat 12, cuman saya ingin sedikit memberikan penjelasan sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, bahwa kandungan yang terdapat dalam surat Al-An'am, wabil khusus di ayat yang kita kaji saat ini, itu lebih kepada yang pertama, takrirul akidah. Jadi pengokohan terhadap akidah, pengokohan terhadap keyakinan, ya. Yang pertama dari sisi rububiyatullah, ya. Jadi dari sisi kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayat ini Allah sampaikan, jadi Allah menyampaikan perintah kepada Rasulullah SAW. Kul limam ma fis samawati wa ma fil ard. Ada kurang. Wal ard ngaten ya. Nah. Kul limam ma fis samawati wal ard. Katakanlah
untuk siapa atau siapa pemilik ma fis samawat, seluruh apa yang ada di langit, wal ardh, termasuk seluruh yang ada di bumi. Di sini ingin menetapkan kepada kita, memberikan informasi tentang itsbat, menetapkan tentang mulkiyatullah, tentang menetapkan bahwa semuanya itu milik Allah. Kenapa? Karena dialah yang khaliquha, khaliqul qaun. Karena Allah yang mencipta seluruh jagat raya ini, semesta ini. Bahkan tidak ada yang tidak ada di muka bumi ini yang lepas dari ciptaan Allah. Semuanya menjadi haknya Allah karena Allah yang mencipta. Dialah yang menciptakan alam semesta, dialah yang menciptakan seluruhnya. Gitu. Lah ini sesungguhnya kenapa dikatakan sebagai itsbat mulkiyatullah, menetapkan tentang kepemilikan Allah Subhanahu wa taala seluruh semesta ini. Karena orang-orang musyrikin ketika ditanya, wala in sa'altahum, kalau engkau bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Mereka menjawab, Allah. Ya, orang-orang musyrikin itu mengakui. Lah kalau mestinya logikanya, kalau mereka sudah mengakui bahwa Allah yang menciptakan, Allah sebagai pemilik, maka seharusnya keyakinan itu mendorong mereka untuk meyakini Allah lah zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Mestinya begitu. Lah sudah mengakui Allah sebagai pencipta, Allah yang memberi rizki, Allah yang memberikan segalanya, tapi justru beribadah kepada selain Allah, gitu. Monggo agak maju yang jadi ada ibu yang monggo bisa maju, nggih. Yang ibu-ibu masih ada tempat, insya Allah. Sedikit umpel-umpelan enggak apa-apa, nggih. Nggih. Ya. Kembali ya ibu sekalian. Jadi Allah ingin di surat Al-An'am ini mengokohkan kembali keyakinan kita. Ya, tidak hanya generasi terdahulu, generasi saat ini pun harus kita kokohkan keyakinannya bahwa Allah semuanya itu milik Allah. Jadi milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sebagai pemilik semuanya, maka dialah mestinya yang berhak untuk diibadahi, berhak untuk dimintai al-isti'anah. Dimintai pertolongan dalam segala urusan kita, Pak. Baik urusan, mohon maaf, tetek bengek, hal yang sifatnya duniawi, duniawi ya. Itu kepada Allah. Kenapa? Allahus samad. Allah itu tempat menggantungkan, Pak. Tempat bergantung, tempat berharap. Itu hanya kepada Allah. Makanya kalau kemudian kita berharap melakukan aktivitas kegiatan kebaikan, berharap mendapatkan penghargaan dari manusia, jenengan tidak akan selesai. Kenapa? Ghayatun nas la tudrak. Karena keinginan manusia tidak bisa kita ukur, Pak. Yang satu suka kita dengan begini, yang satu tidak suka. Terus kalau nuruti terus, dan akhirnya apa yang terjadi? Kita mengalami keputusasaan dalam amal kegiatan. Kenapa? Kalau nak ngakui kalau saya yang berbuat, ruwet sudah kalau gitu. Makanya seluruh aktivitas kita kesulitan kepada Allah. Gitu. Nabi Musa itu sedikit kan, ketika beliau dalam perjalanan dari Mesir menuju Madian dengan perbekalan yang seadanya,
Karena itu dalam kondisi seperti itu semangatnya masih bisa berbuat membantu orang yang membutuhkan. Jadi semangatnya itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sekarang boten kan? Ya. Jadi saya ngajak sedikit, mari. Nabi Musa apa? Kondisi lapar kan ngoten. Dari perjalanan jauh, perbekalannya sederhana. Tidak mencukupi mendapati 2 orang gadis yang sedang menunggu untuk memberi giliran, memberikan minum bagi gembalaannya. Dibuka, dibantu, selesai. Loh, kalau kita bisa bayangkan generasi terdahulu itu kira-kira punya kambing berapa, kan ngeten? Gitu, tidak sedikit. Di antara sejarawan mengatakan Rasulullah SAW itu kambingnya itu ada 100 ekor. Begitu, 100 ekor. Wah, bagaimana dengan Nabi Syuaib, kan ngeten? Banyak. Kita aja kambingnya sedikit-sedikit, gitu kan? Ada yang punya 100 ekor? Buatan. Ada, Bu? Oh, enggak ada. Oh iya, peternakan yang punya dinas peternakan. Ya. Jadi sedikit gitu. Sehingga kenapa? Ada kekhawatiran sepertinya untuk mengeluarkan zakat nanti. Gitu. Ada kekhawatiran semacam itu. Rasulullah enggak, para sahabat mboten. Setelah selesai membantu, apa yang dilakukan oleh Musa? Dia berdoa kepada Allah. Berdoa, dan ternyata kemudian mendapatkan penghargaan. Penghargaannya dijamu, dilakukan interview, dan dijadikan menantu, kan? Double sudah dapatnya itu. Gitu. Sudah berkesempatan mendapatkan perlindungan sampai Syuaib itu, Nabiullah Syuaib kan mengatakan, la takhaf, najauta minal qaumidz zalimin. Tidak usah khawatir, Anda selamat dari orang zalim. Berarti ada yang menjamin, gitu. Jadi menjamin keamanan beliau. Yang kedua, inni uridu an ungkiha ihdabnatayya. Saya ingin menikahkan kamu dengan salah satu di antara putriku. Double sudah, Pak. Dapat jaminan keamanan, dapat istri menantu. Double sudah. Makanya begitu, Pak. Jadi semuanya Allahus Samad, meminta perlindungan, meminta bantuan, meminta segalanya. Ada problem ke sana. Sekarang boten. Upload di media sosial. Emojinya nangis. Oh, akhirnya banyak komentar. Kenapa kok nangis? Kan ngaten. Ya. Padahal itu tidak menyelesaikan juga. Gitu, sudah mengadu kepada Allah. Ya. Kemudian setelah Allah menyatakan bahwa ini kan sifatnya pertanyaan. Siapa pemilik ini sesungguhnya? Qul lillah, katakan wahai Rasulullah SAW kepada para umat, itu semua milik Allah. Nah, kemudian Allah menyatakan dibukti bahwa Allah memiliki mulkiyah, kataba ala nafsihir rahmah. Allah telah menetapkan pada dirinya untuk bersikap kasih sayang kepada hambanya. Itu. Jadi Masya Allah, siapa sih yang lebih sayang dari Allah? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Allah yang sayang kepada kita. Nah, kemudian yang kedua, takrirul akidah, itu menjelaskan tentang al-iman bil yaumil akhir. Nggih. Iman terhadap hari akhir. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fi. Kalian, ini berarti ditujukan kepada umat Rasulullah SAW, kan nggih? Al-ummah al-islamiyah, para sahabat saat itu dan kita saat ini. La yajma'annakum. Jenengan cermati, Allah menggunakan lam fungsinya ini lamut taukid, menguatkan, mengokohkan, kemudian pakai fi'il mudhari', sungguh benar Allah. Jadi dhamirnya huwa di sini kembali kepada lafzul jalalah. Sungguh benar Allah akan mengumpulkan kalian nanti di padang mahsyar, fil mahsyar.
Untuk apa? Proses hisab. Jadi iman di hari akhir ini ada proses hisab. La raiba fih, tidak ada yang meragukan di sana. Hisab di sini. Hisab amal kita. Amal khair, amal syar. Gitu. Itu kita dihisab. Ya. Seluruh amal kita, Pak. Dari sisi bobot keikhlasannya. Nggih. Yang kedua dari sisi mutabaahnya. Bobot keikhlasannya seperti apa dalam ketika kita melakukan kebaikan? Ya, lillah. Begitu. Kemudian dari sisi mutabaah, apakah aktivitas amal kebaikan ini sudah selaras dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jadi ukurannya di situ, Pak. Jadi ukuran dikatakan amal soleh itu selaras dengan petunjuk Rasul dan ditunaikan ikhlas karena Allah. Keikhlasan dalam amal. Keikhlasan dalam amal ini berarti tidak mengharapkan kecuali kepada Allah semata. Kalau kita semua berharap kepada Allah, urusan dunia itu selesai, Pak. Bahkan termasuk ilmu. Kan dalam surat Al-Baqarah itu ayat 151 diantaranya Allah mengutus Rasul itu kan untuk yatlu, membacakan Alkitab, membacakan Al-Quran dan mengajarkan Al-Hikmah. Lanjutannya wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah akan mengajarkan kepada kalian sesuatu yang kalian tidak ketahui. Wah, itu Allah akan mengajarkan, Pak. Coba jenengan cermati, kalau di generasi terdahulu, ya, masalah pertanian, ya, berbicara pertanian, itu kan generasi terdahulu kambing, ya, domba, itu kotorannya dikeringkan, kemudian diproses untuk menjadi kembali kepada pupuk, gitu. Baik kotoran padat atau kotoran cair, itu semua coba. Sekarang dengan teknologi melakukan banyak menggunakan kimiawi, gitu, baik urea ataupun ZA ataupun jenis yang lain. Nah, itu kan salah satunya ada yang dapat merusak unsur hara tanah dan harus dikembalikan, gitu, harus dikembalikan. Memang proses penanamannya cepat. Dulu padi gogo itu 6 bulan, nggih, nggih. Sekarang 4 bulan sudah selesai panen. Jadi setahun 3 kali panen sekarang, kan ngeten, bermacam-macam karena teknologi. Tapi ketika kemudian coba kembali kepada konsep Al-Quran, itu akan jelas, yeah. Ya, jadi hisab terhadap kebaikan dan keburukan. Lah, bukti rahmat Allah, ya, kasih sayang Allah yang Allah tetapkan atas dirinya, Allah menutupi satrul aurat. Satrul aurat. Allah menutupi aurat kita, Allah menutupi keburukan kita. Gitu. Tidak ada yang tahu, Pak, yang kita lakukan kecuali Allah dan diri kita. Tapi Allah tutup itu keburukan kita. Dan itu kasih sayang Allah. Kalau sudah Allah tutupi, tidak usah dibuka. Apalagi diceritakan, apalagi bangga dengan kemaksiatan. Konten-konten di media sosial ini banyak yang membuka aib, membuka keburukannya, kan begitu. Dan itu followernya banyak, aneh begitu. Dalam, lah iya, masalahnya dunia. Jadi akhirnya tidak memperhatikan halal haram, kan ngata. Satrul aurat, Allah keburukan itu. Kemudian di hari akhir ini Allah memberikan maksud untuk memberikan al-jaza, balasan, gitu. Kan tidak mungkin orang berbuat baik balasannya sama dengan orang yang berbuat maksiat, kan ngaten. Di sini al-jaza. Karena itu Allah menatakan hari kiamat ini la raiba fi. Tidak ada keraguan, pasti terjadi. Nah, karenanya ini kan menyinggung ini. Kepada siapa? Alladzina khasiru anfusahum.
orang-orang yang rugi, mereka rugi, itu siapa? Fahum la yu'minun. Mereka yang tidak beriman. Jadi tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada utusan Allah, tidak beriman dengan risalah Allah. Nah, nggih. Tidak beriman juga dengan hari akhir. Gitu. Bahkan ada yang mengatakan enak di hari kiamat nanti, enak di neraka, banyak dengan artis. Gitu. Padahal gitu, di dunia ini kan tingkat panas tertinggi itu kan 100 derajat Celcius, gitu. Iya kan? Padahal api di dunia hanya seper 70. Jadi berarti 70 kali 100 derajat Celcius nanti. Makanya kamu latihan itu monggo. Nyoba-coba nanti. Siapkan kompor gas, gitu, 1. Oh, sik kuat, tambah 2 kompor gas. Kuat lagi. Begitu. Karena itu bahasa Al-Qur'an, makanya apa? Bahasa Al-Qur'an itu kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka sudah matang, badalnahum juludan ghairaha. Allah ganti dengan kulit yang lain. Untuk apa kata Allah? Liyadzukul azab. Makanya jenengan kalau melihat ayam guling ataupun daging ya kambing guling, jenengan cermati. Oh, nanti dipanggang kayak gitu. Gitu. Coba-coba aja tangan masuk ngoten. Nggih. Ini Pak Irwan ini mau bisnis Pak. Untuk kutab itu ayam guling. Nggih. Konsepnya seperti ayam Saudi itu. Nggih. Jadi jenengan yang pernah umroh kemudian di Saudi ada ayam mekungkung gitu. Nah, itu sekarang. Nggih. Itu keuntungannya semua untuk kutab. Untuk pendidikan, untuk dakwah insyaallah. Ya. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Mereka tidak beriman kepada Allah, padahal Allah yang memberikan, tidak beriman dengan utusan Allah dan tidak beriman dengan risalah Allah. Nah, makanya kemudian kenapa saya ulangi? Karena di sini walahu. Nah, kembali lagi kepada Allah. Walahu ma sakana fil laili wan nahar. Allah yang memiliki siang dan malam. Sakana itu tenang, Pak. Gitu. Sukun, nggih. Sukun itu kan berhenti kalau bacaan Quran. Tapi kalau yang bisa digoreng itu ya lain lagi. Sukun juga itu kan? Nggih. Tapi bukan itu yang dimaksud. As-sukun yang dimaksudkan di malam itu adalah ketenangan, al-itminan. Nggih. Tenang. Sunyi, senyap. Nggih, di saat kondisi sunyi inilah sesungguhnya akan mengantarkan kita kepada al-khusyuk. Ketika kita berinteraksi, berdialog dengan Allah. Itu tuh. Ketenangan. Sukun. Jadi ini milik Allah. Walahu ma sakana fil lail wan nahar. Tenang. Makanya untuk melatih kita, kekhusyukan kita dalam beribadah, dan ini proses ya. Prosesnya supaya nanti di bulan Ramadan itu maksimal. Ya, mulai. Istilahnya bulan Rajab, bulan Sya'ban adalah bulan melatih untuk qiyamul lail. Sehingga ketika Ramadan tidak ada lagi masalah dengan qiyamul lail kita. Malas-malasan itu hilang mestinya. Gitu. Kita harus melatih supaya Ramadan kita maksimal. Baik sekalian, kemudian Allah tutup begini. Wa huwas-sami al-alim. Dialah Allah yang maha mendengar di keheningan malam kita bermunajat, maha mendengar di keheningan malam kita beristighfar, maha mendengar di keheningan malam di saat kita meminta. Gitu kan? Sami al-alim. Sudah begitu ditutup dengan al-alim dan maha mengetahui. Maha mengetahui ketulusan kita, maha mengetahui problema kita, maha mengetahui kesalahan-kesalahan kita, maha mengetahui seluruh keinginan kita, itu Allah ketahui.
Nggih. Karena Allah mengetahui mestinya setiap kita punya permasalahan mengajukan proposal itu hanya kepada Allah. Sudah, proposalnya kepada Allah. Lah kalau kemudian kok belum dijawab oleh Allah, itu banyak hal. Kalau permintaan kita, talab kita, talab permohonan kita kepada Allah belum juga, itu perlu kita cermati. Satu, bisa jadi karena Allah rindu dengan kesungguhan kita dalam meminta. Jadi asyauq, Allah rindu, ya, rindu dengan rengean kita, Pak. Sama dengan anak gitulah, minta sesuatu terus dia merengek-rengek terus, bahkan melakukan aktivitas kebaikan supaya mendapatkan apresiasi. Anak-anak kan begitu. Allah pun juga salah satunya karena rahmat Allah, kadang Allah rindu itu. Kesungguhan kita dalam meminta, rengean kita dalam memohon kepada Allah, tangisan kita di saat kita bermunajat kepadanya. Karena Allah rindu itu. Atau bisa jadi Allah tunda. Allah lakukan takjil. Pakai hamzah nggih, bukan pakai ain. Takjil. Nah, takjil kalau di bulan Ramadan kan tulisannya ngeten. Nggih. Nggih ta? Undangan permohonan takjil. Ini itu pakai ain ini, Pak. Yang begitu itu takjil. Ya. Takjil itu mensegerakan. Jadi permohonan mensegerakan buka. Takjil. Nah, sekarang jenengan sudah harus mulai mempersiapkan, kira-kira kita mau ngasih buka siapa itu, kan gitu. Takjil. Tapi kalau pakai hamzah itu menunda-nunda. Jadi Allah tunda takjil pakai hamzah, makanya beda nggih. Itu keindahan bahasa Arab. Takjil dan takjil. Tapi dalam bahasa kita Indonesia saat ini kamus ya itu takjil begini sekarang tulisannya, nggih. Pakai kaf. Pakai K, nggih, takjil. Itu kan ini kamus baru bahasa Indonesia, nggih. Itu pakai takjil. Jadi tidak ada beda antara takjil sama takjil. Jadi Allah menunda itu karena bisa jadi Allah ingin memalingkan sorful al-masaib. Bisa jadi Allah palingkan musibah yang mestinya menimpa kita, itu Allah alihkan. Dan nilai musibah itu kurang lebih sebanding dengan permohonan kita. Misal Ramadan, Allahumma arzuqna innova ribon, gitu kan? Mintanya innova ribon. Mau terus minta. Setiap malam jelang buka, selesai makan sahur minta itu. Lihat tanggal 1 Syawal belum ada. Innova ribon. Itu Allah palingkan musibah. Bisa jadi Allah palingkan musibah yang senilai innova ribon itu. Nggih, Pak. Makanya kita harus selalu husnudzan pada Allah. Atau yang ketiga, itu Allah jadikan al-iddikhar. Simpanan yang kita panen pada saat kita menghadap Allah. Jadi tidak ada yang percuma dengan doa, dengan permohonan kita, ketika permohonan kita belum juga Allah berikan. Tapi di sisi yang lain bisa jadi ada makanan yang tidak halal yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga Allah bersihkan dulu sampai kemudian dampak dari makanan tidak halal itu sudah menjauh dari kita, sehingga kemudian Allah berikan permohonan kita. Jadi tidak ada. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di ayat berikutnya masih jam 11 kok. Kul, perintah lagi kepada Rasulullah, ya, untuk menyampaikan. Oh, ini bukan waw ini, Pak. Attakhidhu waliyan. Kul aghairallahi attakhidhu waliyan. Katakanlah kepada kaum muslimin juga, ya, atau juga kepada orang-orang musyrikin. Katakan, apakah aku akan menjadikan selain Allah sebagai penolong? Begitu. Ya.
Fatiris samawat, padahal dialah yang menciptakan langit dan bumi, berarti Allah Maha Kuasa. Wa huwa yut'imu, padahal Allah yang memberi makan, memberikan rizki, wala yut'am, dan tidak diberi makan. Beda dengan Tuhannya orang musyrikin, gitu. Tuhannya orang musyrikin itu apa? Al-asnam. Yang kaya buat patung terbuat dilumuri dengan emas, dilapisi dengan emas. Yang miskin dari daging, dari roti, dari tepung, makanan bentuk patung. Selesai ibadah, lapar, dimakan Tuhannya. Itu kan? Itu mereka, gitu. Loh, ini Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, yang memberi makan, dan tidak minta untuk dikasih makan. Loh, kok saya disuruh nyembah, minta pertolongan pada itu? Begitu. Karena itu Rasulullah diperintahkan lagi, kul, sampaikan kepada mereka, inni umirtu, sesungguhnya aku diperintahkan an akuna awwala man aslam, menjadi orang yang pertama pasrah. Pasrah kepada Allah itu dalam artian dengan cara mengesahkan Allah, tauhidullah. Pasrahnya itu mengesahkan Allah. Yang kedua pasrahnya al-inqiyad bi taatillah, anqiyadulahu, tunduk kepada Allah. Ya, bukti pasrahnya. Kemudian ada al-khulusu minasyirki, tidak mensekutukan Allah. Oke, kalau penjelasan dari yang disampaikan oleh Syekh Profesor Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, beliau mengatakan annallaha huwallazi yut'imu wa la yut'am. Ya, kemudian wa huwar razzaq li khalqihi min ghairi ihtiyajin ilaihim. Jadi Allah itu zat yang menciptakan, yang memberi rizki, razzaq. Makanya kalau jenengan cermati dengan firman Allah di surat Az-Zariyat kalau nggak salah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ma uridu minhum mir rizkin, kata Allah, aku tidak menginginkan dari mereka yang beribadah itu berupa rizki. Wa ma uridu ayyut imun, saya juga tidak menginginkan mereka memberi makan kepadaku. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Coba Allah tutup dengan war razzaq, ar-razzaq dzul quwwatil matin. Ya, Allah war razzaq. Jadi ngasih terus, Pak. Ya, memberi tanpa pamrih, terus ngasih. Taat dan tidak dikasih terus, asalkan kita bersungguh-sungguh dalam berikhtiar dalam mencarinya, melakukan usaha maksimal. Dzul quwwatil matin, mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang kokoh, yang luar biasa. Karena itu kata beliau, wa fi hadhihi, di dalam ayat ini dilalatun wadhihatun, terdapat bukti yang sangat jelas, tarsyudul bashar ila annahu yajib alaihim iltimas ar-rizki, yang membimbing kepada manusia bahwa wajib bagi mereka untuk mencari rizki. Jadi perintah, karena Allah yang memberikan rizki, maka disuruh untuk bekerja. Jadi tidak seperti keyakinan orang, wis gak usah kerja, mempeng, lek memang rezekinya gede ya kan gede, kalau kecil meskipun mempeng ya tetap kecil. Masalahnya kita tidak tahu yang ditetapkan Allah kepada kita, kan tidak tahu nggih. Tidak tahu berapa yang Allah tetapkan. Karena itu terus berupaya. Wala takunanna minal musyrikin. Jangan menjadi masuk dalam barisan orang-orang yang mensekutukan Allah. Kenapa? Nah, ini Allah menyatakan, sampaikan wahai Rasulullah,
Inni akhafu in asaitu rabbi. Sesungguhnya aku takut kalau aku bermaksiat kepada Tuhanku. Apa yang ditakutkan? Azab yaumin azim. Azab yang pedih pada hari kiamat kelak. Ya. Jadi inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Karenanya mayyusraf anhu, siapa yang dipalingkan oleh Allah pada hari itu, pada hari kiamat, dari ini kembali kepada azab yaumin azim, faqad rahimahu, maka dia telah mendapatkan kasih sayang Allah. Wa dzalikal fawzul mubin, itulah kemenangan yang nyata. Jadi kemenangan dalam bahasa Al-Quran adalah faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faza. Jadi kemenangan itu ketika kita dijauhkan oleh Allah dari neraka dan Allah masukkan kita ke surga. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Sudah jam 11 lebih 10 supaya tidak larut malam. Monggo, barangkali ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya sampaikan, itu insya Allah tanggal 18 Februari kita akan kedatangan di Probolinggo itu orang yang selama ini menjadi penanggung jawab Akademi Sirah Nabawiyah. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu ingin mengadakan, bisa koordinasi dengan teman-teman di Kutak supaya Akademi Sirah Nabawiyah hari Ahad itu, monggo mereka akan datang ke sini supaya waktu mereka lebih bermanfaat, bisa memberikan itu. Monggo nanti bisa diskusi. Pak. Dalam yang jelas mulai Ahad pagi itu sudah ada di Probolinggo. Silahkan kalau mau mengadakan kajian di masjid atau di mana, monggo. Ahad tanggal 18. Oh, 19. Sabtunya datang. Beliau Sabtunya datang. Monggo. Pak, silahkan. Mau tanya tentang haji badal. Badal haji atau haji badal? Oh, Seseorang itu ingin menghajikan orang tuanya yang meninggal. Apakah saat itu pembatalan haji itu harus yang bersangkutan yang meninggal itu harus punya niat sebelum meninggal? Jadi kalau kita belajar langsung, arti melihat kepada teks hadisnya, redaksi dari hadis itu kan sahabiat itu yang kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah SAW, orang tua saya sudah siap untuk kemudian dari sisi biaya dan lainnya sudah siap, tapi kemudian tidak bisa untuk melaksanakan ibadah haji. Afa ahujju anha, apakah aku boleh menghajikannya? Kata Rasulullah, hajj an nafsika thumma haji an subrumah. Iya, nama orangnya itu Subrumah. Jadi ini Subrumah ini sudah punya satu niat. Yang kedua sudah mempersiapkan zat bekal. Tapi tidak terlaksana. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya ingin menekankan lebih dulu tentang niat ini. Allah itu maha kasih sayang Allah. Kita punya niat untuk melakukan kebaikan itu sudah dicatat. Gitu. Berarti niat dulu. Nah, kemudian bukti niat, kesungguhan niat itu sudah mulai nabung, mempersiapkan, ngaten loh. Itu niat. Jadi niatnya kuat. Wis, siapa sih nggak niat haji? Niat. Dan jenengan udah nabung? Belum. Nah, itu kan berarti niatnya masih dalam ya. Niat itu dibuktikan sudah mulai seberapapun. Wis tak nyisihkan 500 rupiah per
hari. Nah, niat. Nggih. Ah, kemudian la samahallah. Belum tercapai jumlahnya, kemudian wafat duluan, belum juga melaksanakan wafat. Ah, di sini anaknya yang bernama Ibnu Syubrumah itu tanya, boleh enggak saya menghajikan wahai Rasul? Kata Rasulullah, haji an nafsika, tunaikan haji untuk dirimu dulu, ya. Tsumma haji an Syubrumah, ini kalau anaknya yang menghajikan. Jadi anaknya sudah haji, baru berangkat lagi untuk menghajikan Syubrumah. Itu. Jadi saya kalau melihat redaksi ini di sini, ya. Kemudian sekarang banyak yang ingin, lanjutannya sebelum saya lanjut. Ketika kita menghajikan, umpamanya kita juga berangkat haji. Tapi bapak dulu sudah niat betul, sudah nabung, disimpan, kok wafat duluan, kan ngeten. Ah, kita menghajikan. Kalau saat itu kan tidak mungkin niatnya double, ya kan? Umpamanya labbaika umratan wa hajjan untuk kita. Terus setelah itu labbaika umratan wa hajjan li abi, tidak boleh. Rangkap-rangkap itu tidak boleh, kecuali stempel. Nggih, tidak boleh. Nah, terus kepada siapa? Pilih orang yang ahli ilmu kalau mau. Ahli ilmu. Nggih, membadalkan itu. Pilih ahli ilmu supaya mereka menghajikan berdasarkan ilmu. Lah sekarang ada kolektor, Pak. Dan murah. Pembuatan ada yang cuma 5 juta, Ibu. 5 juta. Ngapunten, saya ngajak jenengan untuk mendapatkan tasrih haji. Itu ketika kita sebagai di sana itu 300, kalau kemudian harus ikut hamlah itu 500 real. 500 real kali 4.000 sudah 2 juta, nggih. Kemudian lah dari Madinah ke Mekah, atau mereka tinggal di Mekah kepada Masyairul Haram, makannya itu tidak bisa. Makanya sering terjadi murah itu kemudian menghimpun 2, 3, 4 orang dilakukan seorang. Itu makanya saya katakan kalau jenengan menghajin ahli ilmu, cari ahli ilmu, ya. Karena itu rata-rata kalau para tulabul ilmi yang di sana itu kita titipi itu 15 juta, Pak. Kenapa? Karena dia harus bayar hamlahnya, kemudian perjalanannya, selama Armina mereka makan dan tinggal di perkemahan dan itu bayar. Begitu. Sekarang banyak. Jadi di situ, Pak, kembalinya, nggih. Itu secara redaksional. Tungguhkan dulu, tangguhkan dulu, sampai kemudian memang betul-betul cukup dan serahkan kepada ahli ilmu. Dalam sekarang kok haji, Pak, umrah itu badalnya 500 real, 2 juta. Jadi ada yang siapa yang mau umrah 2 juta. Nah, kalau saya dari Madinah umpamanya, mereka yang melaksanakan dari Madinah naik kereta lah, kereta cepat, berapa real, Ibu? Real 156 real itu PP, berarti berangkatnya saja 156. Kalau PP Madinah itu kan 300 lebih, 12 10 nggih. 1 kan 302 real. Itu baru dalam 300. 312, Pak. 10. 200. 300, Pak. Nah, makanya kemudian dikalikan 4.000 aja sudah berapa? Belum lagi makannya mereka. Begitu. Kan gitu, Pak. Jadi banyak sekali yang makanya perlu diartikan. Nggih.
Berikan pada ahli ilmu kalau memang oh bisa orang lain, meskipun sesungguhnya kalau yang terbaik itu adalah anaknya, dan anaknya harus sudah haji, ingatan syaratnya, ingatan. Kalau saya pernah yang lalu itu saya titipkan kepada mahasiswa Indonesia yang program S2 dan S3 di sana. Itu saya katakan ahli ilmu, kenapa? Karena bacaan mereka lebih besar dari saya, gitu, daripada pekerja pada umumnya. Ngaten. Kenapa? Rata-rata minimalnya 15. Cuman nanti bisa saya tanya lagi. Yeah. Kalau memang yeah. Cekap Bapak Ibu sekalian, karena memang harinya sudah setengah 12, udah agak larut, yeah. Yeah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan berbahagia ini Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kehadiran panjenengan semua dalam majelis ilmu, mulai dari rumah sampai nanti kembali, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah tinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keistiqomahan kita dalam majelis ilmu Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Setiap rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita membawa keberkahan dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kita untuk dalam kebaikan dan kesalehan amal, dan mudah-mudahan putra-putri dan cucu yang Allah titipkan kepada kita dijadikan oleh Allah menjadi putra-putri dan cucu yang saleh dan salihat. Allah anugerahkan rizki yang terbaik, dan Allah mudahkan kita untuk bisa segera menunaikan panggilan Allah, baik menunaikan ibadah haji ataupun umroh. Dan mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang makbul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan Bapak Ibu sekalian. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.